Kami menyambut baik ya. Memang harapan kita bahwa pandemi ini segera berakhir dan sudah dapat dinyatakan sebagai endemik. Tentunya yang paling akan berdampak itu adalah kegiatan ekonomi secara menyeluruh akan menuju pemulihan sepenuhnya karena masyarakat sudah bisa beraktivitas, Mbak. Ini memang selama tahun 2020, 2021 itu yang situasi yang sangat berat ya untuk kita semua karena pengaruh COVID itu betul-betul memukul ekonomi kita. Oke, kalau kita lihat secara tren kasus COVID-19 sudah mulai melandai, apakah dari segi usaha ini juga sudah mulai kembali ke masa sebelum pandemi, Pak Haryadi? Ya, jadi kalau kita melihat trennya seperti itu, Mbak. Jadi kalau kita melihat di pariwisata contohnya ya di sektor hotel dan restoran. Hotel itu kalau dibandingkan dengan posisi tahun 2019, maka sekarang sudah mencapai situasi sekitar 75% dibandingkan dengan 2019. Masih di bawah, tapi pergerakannya sudah mulai terlihat menjadi lebih baik. Dan di sektor penerbangan juga demikian, saya rasa kurang lebih juga sama, sekitar 70 sampai 75% sudah mulai membaik dibandingkan dengan tahun 2019. Jadi semua kondisi ini kita harapkan di tahun 2023 akan sepenuhnya kembali seperti posisi 2019, bahkan mungkin kita harapkan lebih. Namun demikian, Mbak, di samping yang ekonomi pasar domestik itu kita pulih, tapi memang yang kita menghadapi kendala adalah untuk kayak sektor ekspor. Jadi Ya. ekspor ini seiring dengan kondisi resesi di negara-negara tujuan ekspor kita ya Mbak, itu memang masih sekarang masih menghadapi kendala. Oke, Pak Haryadi, salah satu negara tujuan ekspor utama tanah air adalah China, di mana saat ini tengah kembali menghadapi gelombang kasus yang signifikan. Sejauh ini seperti apa sih dampak yang dirasakan oleh pengusaha khususnya Apindo? Ya, jadi yang jelas ekspor kita ke sana mengalami kendala, Mbak. Karena mereka sedang lockdown ya. Jadi Hmm. problem juga kita ekspor ke sana dan juga untuk import juga kita menghadapi kelambatan juga. Nah, namun demikian sebetulnya ini adalah potensi kita juga dari sisi positifnya ya karena China sedang bermasalah, sebetulnya kita mempunyai peluang untuk bisa menggantikan produk-produk Cina. Kalau kita bicara ini pasar global ya, tapi memang kembali lagi kan yang menjadi masalah negara-negara tujuan utama kita sedang mengalami kondisi resesi juga. Jadi ini juga suatu kondisi yang tidak menguntungkan karena negara utama kompetitor kita sedang lockdown, tapi di Mhm. lain pihak pasar yang kita harapkan itu memang mereka juga sedang resesi. Jadi ini yang perlu kita antisipasi sehingga apapun peluang yang terbaik yang bisa kita ambil, tentunya kita harus ambil. Dan terutama di sini pasar domestik, Mbak. Pasar domestik ini juga biasanya kan import dari China itu juga lumayan besar. Nah ini Hmm. dengan adanya mereka lockdown sebetulnya juga kesempatan kita untuk mengisi kekosongan yang mereka selama ini diisi oleh dari China, Mbak. Jadi pasar di domestik ini juga ada harapan untuk kita bisa mendapatkan sisi positif ya dari Oke, lockdown artinya China. sejauh ini pasar domestik belum dimaksimalkan kan? Belum dimaksimalkan ya Pak? Lebih fokus pada ekspor? Belum, belum. Mhm. Iya, belum. Jadi ini juga kami berharap bahwa khususnya seperti sektor tekstil dan produk tekstil harusnya bisa mengisi itu ya. Karena Oke. tadi kondisi lockdown di China itu sebenarnya kita harusnya bisa lebih cepat mengisi. Namun saya tidak tahu persis langkah daripada teman-teman di sektor tekstil dan produk tekstil ya, karena mereka juga kan mengalami kendala di ekspornya, Mbak. Nah, kita Ya. harapkan mereka bisa paling tidak mengisi untuk yang nanti Hari Raya Idul Fitri. Kan terkait dengan seberapa besar sih penurunan ekspor maupun impor yang dialami oleh tanah air ke China yang sedang mengalami lonjakan kasus COVID-19 yang cukup tinggi. Ya, silakan di-unmute terlebih dahulu Pak Haryadi. Ya, ya, sorry Mbak, bisa diulang Mbak? Maaf tadi nggak terdengar. Iya, sejauh ini seberapa besar penurunan ekspor maupun impor yang dialami Oke. Indonesia ke China? Ya. Ya, jadi kalau untuk ekspor kita ke China, Mbak, jadi secara overall ya apa yang kami
tangkap dari teman-teman, itu memang turunnya cukup signifikan ya, dibandingkan dengan tahun 2021 itu kurang lebih adalah sekitar, antara 25% secara overall. Nah, kalau dari sisi, import, import ini, juga kira-kira sekitar 30-an. Ini yang kami peroleh informasi dari rekan-rekan ya. Nah, kita itu masih terbantu ekspor ke China adalah memang, komoditas ya, komoditas kita Mhm. masih, sangat, kuat untuk ke, China. Dan nanti kita akan, lihat di dalam neraca perdagangan yang akan datang, ini akan, seperti apa ininya ya, akan seperti apa, hasil akhirnya. Tapi secara, overall memang kita, masih terbantu, dengan, komoditas di sini khususnya batu bara dan hasil tambang, di antaranya nikel. Oke, kalau di tahun depan, diproyeksikan akan terjadi perlambatan ekonomi global yang kemudian tentunya akan mempengaruhi permintaan dari komoditas andalan Indonesia, batu bara salah satunya yang tadi Anda sebutkan. Bagaimana proyeksi, Mhm. ataupun antisipasi yang dilakukan oleh pengusaha, Pak Haryadi? Eee, ya memang kalau komoditas ini, sifatnya memang seperti itu ya, sangat-sangat, dinamis sekali ya, karena namanya juga komoditas. Sehingga faktor global itu sangat berpengaruh, geopolitik sangat berpengaruh. Nah yang, tentunya kita tidak bisa, tidak bisa kita pungkiri adalah pada saat itu nanti akan, turun, ya memang, kondisi sektor itu ya tentu akan, mengalami penurunan. Nah, namun demikian, Mbak Sasa, bahwa teman-teman di sektor yang, terkait sebetulnya, juga mulai memanfaatkan dana-dana windfall, profit mereka itu untuk diinvestasikan di bidang-bidang lain. Jadi saya Oke. melihat, jadi apakah itu ditanamkan di sektor properti atau di sektor juga, renewable energy itu sudah ada. Jadi mereka juga sudah mengantisipasi apabila, tahun depan, kondisinya turun gitu ya atau mendekati, situasi seperti, sebelumnya, situasi normal itu mereka sudah siap mengalokasikan investasi mereka di tempat lain.